Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bertemu lagi dengan saya Lili Supriani pada praktikum kita kali ini, dasar-dasar genetika dengan materi mutasi kromosom. Seperti yang kita ketahui, mutasi kromosom merupakan perubahan material genetik yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur dan jumlah kromosomnya. Nah, jadi pada praktikum kita kali ini kita akan menggunakan tanaman semangka yang benihnya telah kita rendam dalam larutan kolkisin. Nah, jadi penggunaan kolkisin pada konsentrasi tertentu itu dapat mengakibatkan terjadinya gagal berpisah atau non-disjunction pada keseluruhan set kromosomnya. Dan akhirnya akan terjadilah penggandaan kromosom atau yang kita kenal dengan ploidisasi. Jadi tujuan praktikum kita kali ini adalah pertama, mengamati perubahan jumlah kromosom semangka akibat pemberian mutagen kolkisin. Kedua, mengamati perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman mutan dan tanaman non-mutan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan adik-adik simak video berikut ini. Persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah gelas piala, gelas ukur, timbangan, spatula, aluminium foil, pipet tetes, batang pengaduk, dan gunting kuku. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu Aquades, kolkisin, DMSO 0,05 ppm, dan biji semangka. Metode kerja. Pertama, timbang kolkisin sesuai dengan perlakuan yaitu 0,6%. Kolkisin yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, tambahkan DMSO 0,05 ppm ke dalam gelas ukur yang telah berisi kolkisin. DMSO digunakan sebagai zat pelarut untuk kolkisin. Setelah itu, kolkisin dicukupkan dengan menggunakan Aquades. Selanjutnya, larutan kolkisin diaduk hingga larut dengan menggunakan batang pengaduk. Sebelum melakukan perendaman, biji semangka dicetek terlebih dahulu dengan menggunakan gunting kuku. Hal ini bertujuan agar kolkisin dengan mudah berimbibisi ke dalam biji semangka. Lalu, biji semangka direndam dan ditutup dengan menggunakan aluminium foil selama 24 jam. Setelah 24 jam, biji semangka dikeluarkan dan diletakkan di dalam petri dish yang telah berisi tisu yang telah dilembabkan. Setelah kira-kira 2 hari, biji semangka sudah mulai berkecambah dan sudah bisa dijadikan sebagai bahan preparat untuk analisis kromosom. Pembuatan preparat kromosom. Pertama, ujung akar dipotong dengan ukuran 0,5 cm. Kemudian direndam dalam larutan kolkisin dengan konsentrasi 0,02% selama 1 jam. Lalu ujung akar tersebut dikeluarkan dan dilarutkan ke dalam larutan farmer selama 3 jam. Kemudian akar diambil kembali dari larutan tersebut dan dimasukkan ke dalam HCl1N selama 15 menit. Setelah itu, keluarkan ujung akar tersebut dan letakkan di objek gelas, lalu ditetesi dengan orsein dan didiamkan selama 1 jam. Dan dilewatkan di atas api bunsen selama 15 detik. Selanjutnya, ujung akar tersebut dipotong dengan ukuran 1 mm. Lalu ditutup dengan cover gelas dan diskuas dengan menggunakan jari ataupun cotton bud. Terakhir, amati preparat di bawah mikroskop. Pembuatan preparat stomata. Pertama, ambil bagian bawah daun, kemudian diolesi dengan menggunakan kutek bening dan biarkan hingga mengering.
Selanjutnya, ditempelkan selotip bening ke bagian daun yang telah diolesi oleh kutek. Lepaskan selotip secara perlahan. Tempelkan selotip pada objek las. Kemudian, amati preparat di bawah mikroskop. Hasil pengamatan. Perhatikan perbedaan tanaman non-mutan dan tanaman mutan. Perhatikan perubahan jumlah kromosom tanaman non-mutan dan tanaman mutan. Perhatikan perubahan jumlah dan ukuran stomata tanaman non-mutan dan tanaman mutan. Demikianlah video dari rangkaian kegiatan praktikum kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan adik-adik. Saksikan video-video selanjutnya dan jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.